Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa-mahasiswi STS Surakarta, khususnya mahasiswa-mahasiswi semester 3. Kembali lagi bersama saya Astu pada mata kuliah Intermediate Accounting. Baiklah teman-teman, kemarin sebelumnya kita sudah membahas terkait liabilitas jangka pendek. Contohnya kemarin kita sudah membahas terkait dengan utang usaha, kemudian membahas terkait dengan wesel jangka pendek, pendapatan diterima di muka, dividen ya. Nah, sekarang kita akan membahas terkait liabilitas jangka panjang, di mana teman-teman juga sudah mengetahui bahwa berdasarkan waktu jatuh temponya sendiri, liabilitas itu dibagi dua, liabilitas jangka pendek, di mana maksimal waktu jatuh temponya itu adalah 12 bulan. Sedangkan kalau liabilitas jangka panjang itu lebih dari 12 bulan untuk waktu jatuh temponya. Nah, di sini saya akan membahas fokusnya. Contoh yang pertama itu kita akan berdiskusi terkait dengan obligasi. Ya, sebenarnya kalau kemarin di liabilitas jangka pendek itu kita membahas terkait dengan wesel jangka pendek. Nah, kalau di sini ya kan itu adalah obligasi. Sebenarnya hampir sama teman-teman ya. Kalau obligasi ini dia adalah merupakan surat utang ya, surat utang di mana dapat diperjualbelikan nantinya. Dan obligasi sendiri ini biasanya diterbitkan oleh lembaga keuangan seperti perbankan, kemudian pemerintah dan daerah, teman-teman. Nah, di sini obligasi sendiri penilaiannya itu ada tiga, bisa berdasarkan nilai nominal atau nilai pari, kemudian berdasarkan diskonto dan berdasarkan premium. Apa bedanya dari ketiga penilaian ini untuk obligasi ya. Kalau berdasarkan nilai nominal itu jelas sangat mudah teman-teman. Misalkan obligasi ini memiliki nilai nominal sebesar 50 juta ya. Nah, dia diterbitkan berdasarkan nilai nominal ya. Ya sudah, berarti kalau diterbitkan berdasarkan nilai nominal, berapa nominal yang tertera pada obligasi ini? Ya, jadi misal 50 juta. Nah, itu jelas berarti 50 juta inilah nilai nominal yang tercantum pada obligasi. Nah, kemudian kalau dia dinilai berdasarkan diskonto, artinya misalkan obligasi ini memiliki nilai nominalnya adalah 100 juta. Nah, kemudian kalian menjual obligasi ini dengan harganya 75 juta. Artinya harga jual obligasi ini itu lebih rendah dibandingkan dengan nilai nominalnya. Maka kita akan mengakuinya nanti sebagai diskonto obligasi. Nah, kebalikannya dengan premium. Kalau premium tadi misalkan nilai nominalnya adalah 100 juta. Nah, kita menjual obligasi ini itu misalkan 125 juta. Harga jualnya obligasi ini lebih tinggi dibandingkan dengan nilai nominalnya, teman-teman. Nah, jadi itu perbedaan dari ketiga pengukuran atau penilaian untuk obligasi sendiri. Nah, pertama kita ini akan fokus untuk membahas terkait dengan penerbitan obligasi ya berdasarkan nilai nominal ya. PT ABC memiliki obligasi sebesar 100 juta dengan bunganya adalah 9% dan jatuh temponya itu selama 5 tahun. Obligasi tersebut diterbitkan berdasarkan nilai nominal di tanggal 1 Januari 2022. Nah, bagaimana jurnal untuk mencatat penerbitan obligasi di tanggal 1 Januari? Tadi jelas tertera bahwa obligasi ini memiliki nilai nominal 100 juta. Maka jurnalnya ketika penerbitan obligasi berdasarkan nilai nominal, kita akan mencatat kas pada posisi debit senilai 100 juta. Kemudian karena obligasi merupakan surat utang, maka kita mencatat kreditnya adalah utang obligasi sebesar 100 juta, teman-teman. Nah, bagaimana kita mencatat untuk pembayaran bunganya? Misalkan tanggal 30 Juni. 1 Januari ke 30 Juni itu ada 6 bulan. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. 6 bulan ya, teman-teman. Untuk cara perhitungan bunganya itu sama seperti kalian kemarin belajar menghitung pembayaran bunga untuk di wesel ya. Maka kita mencatat untuk pembayaran bunga
misal 30 Juni itu adalah beban bunga di debit 4.500.000. Dari mana ini? Dari nilai nominal 100 juta dikalikan bunganya adalah tadi berapa persen? 9%. Kemudian dikalikan dengan waktunya adalah 6/12, maka mendapatkan nilainya adalah 4.500.000. Kemudian kas kita catat di posisi kredit senilai 4.500.000. Nah, selanjutnya bagaimana jurnal untuk mencatat ya ketika pelunasan utang obligasi nanti per 1 Januari 2026, karena jangka waktu untuk jatuh temponya adalah 5 tahun. Utang obligasi kita catat senilai 100 juta, kasnya kita catat di posisi kredit senilai 100 juta juga ya teman-teman, karena berdasarkan dengan nilai nominalnya. Nah, nanti untuk penilaian berdasarkan diskonto, premium, kemudian amortisasi obligasi akan kita bahas setelah ujian tengah semester ya. Jadi nanti UTS-nya teman-teman baik untuk intermediate maupun praktikalnya itu materinya mulai dari liabilitas jangka pendek ya, seperti tadi kemarin fokusnya ke siklus perusahaan dagang, kemudian kemarin ada terkait dengan pendapatan diterima di muka ya, kemudian terkait dengan provisi, selanjutnya dividen ya, itu nanti, dan terakhir obligasi yang terbitkan berdasarkan nilai nominal itu adalah materi yang nanti akan kita ujikan pada UTS semester ganjil ini teman-teman ya. Tetap semangat untuk kuliahnya ya, semangat untuk menempuh UTS-nya, semoga mendapatkan hasil yang sesuai diharapkan ya. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.